Akhir-akhir ini, Dewan mulai gelisah. Saya tuh harus segera menikah untuk menstabilkan situasi. Semoga orang yang kamu temukan dapat diandalkan. Saya melihat Mawar. Dan kenapa dia punya anak? Pria ini, dia mirip dengan iparku yang hilang. Ipar perempuannya? Kembar dari Ying Sui? Apa yang dia lakukan di sini? Waktu berharga, langsung ke intinya saja. Usia, nama, pekerjaan, penghasilan. Lu Zhangqing, 30 tahun. Sebelumnya, saya adalah pelatih tinju. Sekarang saya mengantar makanan. Apabila saya bekerja keras, saya bisa menghasilkan sekitar... Maaf menyela, saya Presiden Qingtian Fortune. Su Wangqiu, saat ini peringkat pertama dalam daftar orang kaya. Siapa yang memberi kamu keberanian untuk berkencan denganku? Dan kamu bawa anak? Kencan buta. Hebat, Ayah. Akhirnya kamu akan menemukan ibu untukku. Dia se Xiao Yu. Cantik-cantik. Ibuku punya cincin yang persis seperti milikmu. Apakah kamu dikirim oleh ibu untuk melindungi aku dan ayah? Saya di sini untuk kencan buta. Xiao Yu. Jangan nakal. Jangan sakiti dia. Kamu salah. Kurir. Orang yang mengatur ini bilang, di tepi kolam, pria dengan mawar. Bunga ini? Jangan merasa kesenjangan status kita terlalu besar dan menyakiti harga dirimu. Sedangkan aku Presiden Qingtian Fortune. Uang bukan prioritas utamaku. Bunga ini? Ini dari pesanan antaranku. Pasangan kencan butaku. Kenapa dia belum datang? Itu. Tolong segi saya rating bintang 5. Cimcitsu ini cocok apa yang dia cari untukku? Tidak sebaik yang ini di sini. Product unit cost yang great. Saya akan pergi sekarang. Oh, bukankah ini yang terkenal? Pembawa sial dari sekolah kita, Lu Zhangqing. Lu Zhangqing, oh Lu Zhangqing. Sekarang kau sudah jatuh ke keadaan seperti ini. Jangan bilang pakaian ini padamu. Sebenarnya cocok banget padamu. Ayahku terlihat lebih baik darimu dalam hal apapun. Gadis ini, aku ambil dari suatu tempat, kan? Liu Kang, apa yang kau inginkan? Bertemu teman lama, hanya berbasa-basi. Ada apa? Takut kalau aku akan mantan siswa terbaik yang terkenal, Lu Zhangqing, sekarang berubah menjadi orang tidak berguna. Menyebarkan berita? Sampah seperti ini? Ada yang mau? Sepertinya juga seseorang yang tidak diinginkan siapapun. Wanita cantik? Dia bukan hanya pecundang, tapi juga pembawa sial. Istri dia dikutuk sampai mati olehnya. Liu Kang, aku mempertingkatkanmu. Jika kau terus tidak tahu terima kasih, Kau akan lakukan apa? Biarkan aku memberitahumu. Aku sekarang direktur administrasi di Qingtian Fortune, menghasilkan 1 juta sebulan. Bos perusahaanmu kemarin minum bersamaku. Dengan satu panggilan telepon, aku tidak hanya akan membuatmu kehilangan pekerjaan kurirmu, tetapi juga membuatmu dan bocah kecil ini menjadi tunawisma di jalan. Ayah, aku takut. kau... Bocah kecil, sekarang takut? Aku bilang, suruh ayah pecundangmu berlutut dan jilat sepatuku. Aku mungkin akan mempertimbangkan melepaskanmu. Kau di Departemen Administrasi Qingtian Fortune. Qingtian Fortune
Direktur administrasi kan? Direktur Administrasi Qingtian Fortune adalah aku. Wanita cantik, latar belakang dan kekuatanku. Mungkin kau belum tahu dengan baik. Aku lihat kau cantik dan punya bentuk tubuh yang bagus. Mengapa repot-repot mengikuti kurir yang juga punya beban? Dari segi penampilan, aku tidak kalah darinya. Dari segi kekuasaan, itu sudah jelas tanpa perlu dikatakan. Selama kau bersamaku, rumah mobil tas desainer, pilihanmu, dan di tempat tidur, aku juga lebih baik dari Lu Jianqing, si tidak berguna itu. Sampah kuat. Direktur administrasi Qingtian Fortune? Liu Kang kan? Betul. Senang kau masih ingat namaku. Tante cantik keren banget. Kau perempuan jahat, berani memukul kami? Mulai sekarang, aku adalah ibunya. Beraninya kau tidak menghormati suami dan anakku, pukulan adalah yang paling ringan. Tahukah kau siapa aku? Kepala administrasi di Qingtian Fortune? Bukan begitu? Sayang sekali. Mulai sekarang, kau tidak lagi, Apa maksudmu? kau dipecat. Kau memecat Presiden Liu? Kau pasti sudah gila. Tahukah kau apa? Itu Qingtian Fortune? Lalu tahukah kau siapa aku? Ching, CEO Qingtian Fortune. Dia Su Wangqiu. Presiden Su, aku tidak mengenalimu, aku salah. Berikan aku kesempatan lain. Lu Jianqing, tolong katakan sesuatu untukku. Itu salahmu sendiri. Presiden Su, aku sungguh tahu aku salah. Lepaskan aku kali ini. Jika kau tidak ingin dilarang, segera pergi dari pandanganku. Ibu, kau keren. Xiao Yue, jangan cakap panggilan aku begitu. Itu terima kasih. Kita keluarga, tidak perlu sopan sekali. Kita keluarga, Sekarang ikut aku menikah. Mulai sekarang kita akan menjadi satu keluarga. aku tidak punya niat untuk bermain-main denganmu. Kau tahu lebih baik dariku, Xiao Yue ingin seorang ibu. Xiao Yue membutuhkan seorang ibu. Dan aku membutuhkan pasangan pernikahan untuk membantu menstabilkan perusahaan. Kita masing-masing mendapatkan apa yang kita butuhkan. Dan satu hal lagi, jika kau bersamaku, Xiao Yue akan menjadi putri Nandu, tak seorang pun akan menindasmu lagi. Tidak perlu. Ayah, anak-anak lain punya ibu? Aku mau juga. Aku mau bibi yang cantik, menjadi ibuku. Itu, Xiao Yue. Aku pergi hari ini tanpa buku keluarga. Jadi aku tidak bisa menikah. Jadi anak baik, pulang. Aku selalu membawanya. Kau anak pintar, kau bahkan menipuku. Akhirnya aku berhasil menikahkan ayah. Ini pernikahan. Bagaimanapun, aku bukan lagi anak tanpa ibu, dan kau bukan seorang lajang yang tidak diinginkan. Dia tidak bisa mengenaliku sekarang. Baiklah. Dengan identitas lain, aku bisa lebih melindunginya. Setelah aku membersihkan tikus-tikus di Qingtian, kita akan bercerai.
Selama waktu ini, aku akan mengatur biaya hidupmu. Untuk urusan lainnya, kita tidak akan saling campur. Baik. Semoga segera. Apakah kau ada urusan penting? Mungkin aku bisa membantu. Kebenaran kejahatan kematian Ying Sui apa belum terungkap? Jadi aku tidak bisa melibatkannya juga. Mau kemana? Aku bisa menyuruh seseorang mengantarmu. Tidak, Bert. Adik kamu nikah hari ini. Cepat di sekitar sini. Selamat tinggal. Adik tuan menikah hari ini. Kirimkan hadiah yang berlimpah. Satu yang sesuai dengan statusnya. Tidak kurang dari 10 juta. Siap. Ayang, kue yang indah sekali. Aku akan belikan satu. Bukankah itu Lu Jangking? Kenapa dia juga ada di sini? Seolah kami tidak tahu. Dia datang ke pernikahan untuk makan gratis. Mengapa Shawan mengundang orang sampah seperti dia ke pernikahannya? Aku ingat suami Shawan bekerja untuk manajer Liu di Departemen Administrasi Grup Cintian. Katakan, Lu Zhangking, pernahkah dia mengantar makanan ke suami Shawan? Kenapa kau begitu ceroboh? Lu Jangking, cepat beri makan si kecil nakalmu. Kue yang begitu indah, kamu harus kerja seharian untuk bisa membelinya. Jangan sia-siakan. Pasangan pengantin tiba. Tampan sekali. Ibu ayah. Shawan sangat bahagia sekarang. Kalian bisa tenang. Shawan. Selamat menikah. Siapa kamu? Kenapa? Ada juga kurir di sini? Keluar sekarang. Kami tidak memesan pengiriman apapun. Satpam. Cepat dan usir dua pengemis ini. Shawan. Shawan. Akhirnya kami. Diam. Lihat dirimu yang menyedihkan. Kau pikir kau pantas menjadi kakakku? Lihat dirimu di cermin, pecundang, dan kau datang mengaku saudara? Kau tahu status Presiden Zhou. Kau bahkan tidak layak mengantar makanan kepadanya. Dan kau mengaku sebagai kakak? Shawan. Bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Jika ibu tahu. Jangan sebut wanita tua itu. Dia ibu kandungku. Sejak kecil, dia lebih baik padamu daripada padaku. Dia bilang kau pintar, lebih unggul dariku. Dia bahkan memukulku demi dirimu. Dan apa yang terjadi? Oh, ibu macam apa itu? Jika dia tahu Ini terlalu berlebihan. anak kesayangannya, anak orang lain, telah jatuh begitu rendah hingga menjilatku, katakan, bukankah dia akan sangat marah sampai bangkit dari peti matinya? Wanita kejam. Dasar bajingan. Berani membuat masalah di pernikahanku. Kau bosan hidup? Pergi sebelum kau mati. Shawan. Saya akan mengingat kau punya keluhan. Tapi kau tidak boleh tidak menghormati ibumu sendiri. Setelah kau lulus kuliah, putuskan hubungan ibu anak dengan dia. Tahukah kau berapa lama dia menangis? Tahukah kau menyaksikan pernikahanmu adalah kewasiat terakhirnya? Hari di sini, aku mewujudkannya untuknya. $600? Apakah kau mau memberi tip pada pengemis? Meja seperti ini, harganya 6 digit.
Dengan $600, kau datang untuk cari gratisan? Betapa tidak tahu malunya. Seorang pria dewasa membawa putrinya mengemis? Dia benar-benar pecundang. Kami bukan pengemis. Ibuku adalah bos terbesar King Tian Fortune. Ibumu adalah Su Wangqiu, kepala King Tian Fortune dari keluarga terbesar di Nandu. Sungguh menyedihkan. Ayahmu pecundang tak berguna dan membesarkan anak bodoh. Bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa bos perusahaan kami sudah menikah? Lu Jianqing, kau benar-benar putus asa untuk uang. Apa engkau tidak takut bahwa King Tian akan menuntutmu karena pencemaran nama baik dan membuatmu membusuk di penjara? Su Wangqiu adalah ibuku. Apakah Presiden Su tahu bahwa dia memiliki suami miskin yang hanya memberi 600 sebagai mahar? Jika Presiden Su adalah ibumu, aku akan berlutut dan memanggilmu leluhur. Mana mungkin? Apakah anak ini rusak otaknya? Kartu ini berisi 100.000. Hari ini adalah hari pernikahan Xiaowan dan aku. Jika kau pintar, pergilah. Ambil uang ini dan bawa anakmu yang nakal. Periksa otaknya. Selagi dia masih muda, masih bisa disembuhkan. Jangan biarkan dia tumbuh menjadi pecundang sepertimu. Menakutkan. Jangan pukul ayahku. Lu Jianqing, jika engkau masih ingin mengantar makanan untuk hidup, saat ini juga, berlututlah pada suamiku dan bersujud meminta maaf. Dengan posisi suamiku di King Tian Fortune, dia bisa menghancurkanmu dengan jentikan jari. Bersujud. Setelah itu mungkin kau masih akan mendapat makanan. Takut? Pecundang besar telah membesarkan pengecut kecil. Astaga! Dengan ayahmu yang pecundang, kau belum pernah melihat kue sebagus ini, kan? Berlutut, makanlah. Dan aku akan melepaskan ayahmu. Tuan Muda Zhou memberimu ini. Tidakkah engkau akan berlutut dan berterima kasih padanya? Karena kau punya makanan, makanlah secepatnya. Kau selalu membiarkanku menang sejak kecil. Kali ini aku akan membiarkanmu menang. Cepat makan. Kak, Diam. Aku tidak punya kerabat miskin sepertimu. Kau bahkan tidak mampu membeli kado pernikahan. Membawa hadiah 600 yuan, kau datang ke pernikahanku. Pecundang, cepat makan. Makanlah sampah. Makanlah sampah. Makanlah sampah. Sampah. Makanlah 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 sampah. King Tian Fortune membawa hadiah berlimpah untuk mengucapkan selamat kepada Nona Lu dan Tuan Zhou atas pernikahan mereka. King Tian Fortune membawa hadiah berlimpah untuk mengucapkan selamat kepada Nona Lu dan Tuan Zhou atas pernikahan mereka. Sepertinya asisten pribadi Su Wangqiu, Chen Jie. Tuan Zhou, betapa besar kehormatanmu. Bahkan Chen Jie datang untuk mengantar hadiah. Lu Jianqing, istrinya, mungkinkah benar-benar si Yosu? Kau bercanda. Bagaimana mungkin si Yosu menyukainya? Orang miskin itu? Si Yosu mengutusku untuk mengucapkan selamat atas pernikahan kalian berdua. Ini hadiahnya. Wow. Selain emas senilai jutaan, ada juga villa tepi danau dan mobil sport impor. Mulai hari ini, Tuan Zhou, posisimu di King Tian Fortune akan dipromosikan menjadi kepala departemen administrasi. Gaji tahunan 5 juta. Berapa? 5 juta. Tuan Zhou menarik perhatian si Yosu. Dia sedang di jalan cepat menuju sukses. Siosu, mungkinkah Su Wangqiu
yang mengirim ini? Lihat itu. Sekarang, aku sangat berbeda denganmu. Mulai sekarang, kau hanya antar pesananmu, hidup seperti gelandangan, dan menjauhlah. Jangan mengotori mata kami. Kak, kamu akan menjelaskan apa yang kau lakukan hari ini. Atas perbuatanmu. Apakah kau tidak mengerti bahasa manusia? Asisten CEO Su ada di sini. Aku akan memberimu kepadanya. Jadilah pintar. Jangan tidak tahu terima kasih. Permisi. Maaf, Sekretaris Chen. Kurir ini, dia tidak tahu ini apa-apa. Akan kuajari dia. Menantu, waktunya singkat. Aku datang agak terlambat. Mohon maafkan aku. Menantu? Apa yang kau panggil dia? Apa yang kau panggil dia? Lu Zhangqing, dia adalah Presiden King Tian Fortune, suami CEO Su. Hadiah-hadiah ini adalah hadiah bersama dari CEO Su dan suaminya. Benar, suami Presiden Su. Presiden Su benar-benar murah hati. Benarkah? Sudah aku bilang. Buku adalah bos Sky Fortune. Mereka tidak percaya padaku dan mereka menindas ayahku. Siapa yang menindas Tuan Muda? Mereka bilang ayah pecundang dan menyuruh kami berlutut untuk memakan kue di lantai. Dasar bodoh. Jangan bicara omong kosong. Lu Zhanyue adalah putri dari Sky Fortune kita, nyonya muda yang berharga. Nona, sebaiknya kau hati-hati dengan kata-katamu. Nona, katakan padaku, siapa yang menindas Tuan? Dia memarahi aku dan ayah dan bilang jika ibuku adalah bos, dia akan berlutut dan memanggilku leluhur. Leluhur kecil, berhenti bicara. Mereka memanggil aku dan ayah pengemis dan memukul ayahku. Sekretaris Chen, ini semua salah paham. Salah paham? Kakak, cepat jelaskan. Makanan ibu. Aku memakannya untuknya. Dan aku juga memberikan restuku. Kau jaga dirimu baik-baik. Kakak, apakah dia marah? Ya, aku juga akan marah. Mereka semua sudah pergi. Sekretaris Chen, ini hanya lelucon. Hanya lelucon. Benar. Kami hanya bercanda dengan kakak laki-lakiku. Bicara tentang penjilat dan tentara bayaran. Tuan kita, dia tidak memiliki saudara. Perempuan baik yang sombong sepertimu. Adapun kamu, segera pergi ke departemen logistik. Ambil semua hadiah pernikahan itu. Sayang, cepat pikirkan cara. Wanita jahat, ini semua salahmu? Kau tidak bilang dia hanya seorang kurir yang buruk? Sekarang sudah terjadi. Ini semua... Kamu, sekarang kau pergi dan menyinggung Su Wangqiu. Bagaimana kita akan menangani Nandu mulai sekarang? Aku ingin bercerai. Baik, mari bercerai. Di hari yang bahagia seperti ini, The Camps pada memuram. Tuan Muda Su, kau harus menyelamatkanku. Apa yang kau panikkan? Ipar laki-laki hanya seorang menantu yang tinggal bersama, yang ditemukan sepupuku. Dia nggak bisa menyebabkan masalah nyata. Tapi Presiden Su Wangqiu, setelah ayahku menjadi kepala keluarga Su, dia yakin saya tidak berharganya seperti pria yang tidak berguna itu. Ini semua bagian dari rencanaku. Aku akan membuat mereka berlutut di hadapanmu dan bersujud untuk meminta maaf. Lu Zhangqing,
Kau menghancurkan pernikahanku. Aku akan membunuhmu. Dari hari ini, kau akan tinggal di sini. Baik. Ini sangat indah, Ayah. Aku akan mencarikanmu wanita kaya. Kamar tidurmu bahkan lebih indah. Medusa, apa maksudmu dengan ini? Nona Su, jangan takut. Aku datang hari ini untuk membahas bisnis denganmu. Kami tidak memiliki kesamaan. Aku tidak ada yang perlu didiskusikan denganmu. Lepaskan orang itu segera. Nona Su, kau masih terlalu muda. Kau tidak bisa tenang. Kontrak dengan grup Longxiang akan segera ditandatangani, kan? Sepupumu kebetulan sedang bebas. Biarkan dia mengurusnya. Su Cheng, apa yang dia mimpikan? Aku menghabiskan 5 tahun untuk mendapatkan kepercayaan grup Longxiang. Nona Su, aku di sini untuk memberitahumu, bukan untuk bernegosiasi. Hentikan. Grup Donghai milikmu benar-benar semena-mena. Seluruh dunia bawah selatan adalah wilayahku. Bagaimana menurutmu? Jadilah pintar, tanda tangani sekarang. Su Cheng memberimu berapa? Saya akan memberikan 2 kali lipat. 500 juta. Kau bermimpi. Ini jelas perampokan. Pinter. Aku memang merampokmu. Jangan buang waktu. Tanda tangani atau keluarkan 500 juta. Aku beri kau 10 detik. Aku akan patahkan 1 jarimu dulu. Budak, jika kau mau menyalahkan siapapun, salahkan bosmu karena tidak tahu menghargai seorang cantik. Siapa kau? Berani menyentuhku? Aku pengawalnya. Aku sedang beri kau 10 detik. Keluar dari sini sekarang. Dan aku akan biarkan kau hidup. Lu Janking, bawa Xiao Yue dan pergi cepat. Kau di bawah perlindunganku sekarang. Aku yang menangani ini. Sekarang bukan waktunya pamer. Melindungi keselamatan Xiao Yue adalah prioritas. Aku bilang, Xiao Yue dan kau akan aku lindungi keduanya. Tampan sekali, tapi sayang kau mencari mati. Tahukah kau siapa aku? Berani menyentuhku? Bajingan, tahukah kau siapa mereka? Kau cari mati hari ini? Lu Janking, hentikan. Aku akan terima syaratnya saja. Adik, apa kira aku situ? Lu Janking. Ibu jangan takut. Mereka tidak bisa mengalahkan ayah. Aku jamin. Kau mati hari ini. Lu Janking. Mereka semua dari grup Donghai, 4 master besar. Kau tidak perlu melawan mereka secara langsung. Ibu tenang saja. Ayah hebat. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Gadis kecil, kau tidak tahu batas. Mereka adalah 4 master besar grup Donghai. Masing-masing adalah juara tarung bebas. Medusa, aku setuju padamu. Aku bisa menyerahkan kerja sama kepada Su Cheng. Selain itu, aku akan beri kamu 1 miliar lagi. Kau tidak harus setuju. Tidak apa-apa. Lu Janking. Besok aku ada konferensi teknologi tahunan Qingtian. Selama proyek ini berhasil, semua kerugianku bisa pulih. Kita harus memilih metode yang lebih langsung. Empat master besar, kan? Baik, keluar dan lawan aku. Selesaikan cepat. Entah mereka mengalihkan atau mulai sekarang kau tidak boleh mengganggunya lagi. Tidak buruk kau punya nyali. Kalian semua, antarkan dia dengan layak.
dapat mengalahkannya. Dia pelatih bertarung terbaik. Nak, bersiaplah mati. Medusa, suruh mereka berhenti sekarang. Sudah terlambat. Bagaimana dengan ini? Sayang sekali untuk pria tampan ini. Pemakamannya akan diurus oleh grup Donghai. Bagaimana mungkin? Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku masih bernapas. Aku tanya, apakah kau terluka? Aku baik-baik saja. Mereka adalah 4 master top dari grup Donghai. Asyik tak buruk bertahan 10 menit denganku. Apa-apa katamu sekarang? Aku peringatkan kau. Jika aku mati di sini hari ini, Donghai tidak akan pernah melepaskanmu. Dan kau. Cepat bawa 4 master topmu ke rumah sakit. Kau melepaskanku? Kau boleh pergi. Tapi ingat apa yang ku katakan. Jangan bisa mencapai arangannya lagi. Baik. Aku akan mengingat bantuan hari ini. Sekarang aku akan memberimu peringatan. Di balik insiden hari ini, ada juga keluarga Wei. Hati-hati dengan dirimu sendiri. Apakah kau benar-benar pelatih bertarung top dunia? Mau lihat sabuk emasku? Ada 10 juta di kartu. Cepat bawa Xiao Yue ke bandara. Aku akan atur jet pribadi. Ibu, kita pergi ke luar negeri bermain bersama? Jadilah baik, Xiao Yue. Setelah aku menyelesaikan pekerjaannya, aku akan mencarimu dan ayah. Aku dan tidak akan pergi. Aku tak tinggal untuk melindungimu. Kau tahu grup Longxiang? Kau tahu grup Longxiang? Itu perusahaan multinasional yang didedikasikan untuk meneliti obat terbaru dan mengendalikan denyut nadi ekonomi global. Obat baru yang mereka kembangkan setiap tahun telah menyelamatkan banyak nyawa. Semua orang tahu itu kan? Di balik keluarga Wei adalah grup Longxiang. Qingtian Wealth mungkin akan menghadapi bencana yang menghancurkan kali ini. Aku tidak bisa menyakitimu. Keluarga Wei. Ya, kenapa mereka menargetkanmu? Musuhku bersembunyi di grup Longxiang. Sekarang aku perlahan menyusup ke Longxiang. Keluarga Wei mengingatkanku. Setelah kau keluar negeri, semua di sini tidak akan ada hubungannya denganmu. Jadi kau selama ini menyelidiki petunjuk tentang ke adikmu. Aku tidak akan pergi. Sudah aku bilang, kau dan Xiao Yue adalah orang yang ingin aku lindungi. Pernikahan kita hanya sebuah perjanjian. Ini bukan soal perjanjian. Bos, apa kita biarkan saja? Aku punya rencana cadangan. Ruangan diisi dengan dupa, yang akan mengurangi kekuatan mereka. Jadi mereka tidak bisa bersikap keras. Lu Jangking, aku merasa sangat buruk. Bersihkan area, lantai atas villa. Pada perusahaan Asian Rooms,
untuk semua minuman yang telah bersentuhan dengan ketua. Ya, Ketua. Lu Zhangqing, tolong aku. Sayang. Su Wangqiu, kau tahu apa yang kau lakukan? Aku ini iparmu. That's right. Kau sudah sadar? Tadi malam, apa yang terjadi? Seseorang semasang dupa di kamarmu. Aku sudah menyuruh orang menyelidikinya. Presiden Su. Ada masalah. Jiling hilang. Apa? Presiden Su, rekaman menunjukkan Jiling berjalan keluar sendiri, lalu rekamannya mati. Juru bicaranya hilang. Bagaimana kita bisa mengadakan konferensi pers? Ziling punya banyak penggemar fanatik. Mereka mungkin juga akan menuntut penjelasan dari kita. Bagaimana kalau meminta menantu untuk memikirkan sesuatu? Lu Zhangqing? Dia hanya kurir yang pandai berkelahi. Apa kau benar-benar berharap dia melawan Long Xiang? Konferensi pers akan segera dimulai. Bisakah kau merendahkan suaramu? Oh. Tolong jaga Xiao Yue untukku. Menantu tidak marah, kan? Biarkan dia. Prioritas kita adalah memikirkan tanggapan. Kirim lebih banyak orang untuk mencari Ziling. Lalu suruh humas bersiap untuk hal yang tak terduga. Jika yang terburuk terjadi, di konferensi pers, kita harus memberikan penjelasan kepada semua orang. Jiling baru saja memenangkan penghargaan di luar negeri. Penggemarnya kebanyakan adalah elit bisnis. Jika dia benar-benar mengalami kecelakaan, keluarga Wei dan Su Cheng pasti akan memanfaatkan kesempatan untuk menghancurkan Qingtian Fortune. Sudah terjadi. Sekarang kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaikinya. Menurutmu siapa hari ini? Ada apa? Sudah lama sekali. Kenapa mereka belum naik? Tepat. Aneh sekali. Tidak ada kabar. Humas menggunakan alasan tentang kerusakan peralatan panggung untuk memberi kita setengah jam. Menyerahlah. Ziling tidak akan muncul hari ini. Su Cheng. Sepupu. Bukannya kita tidak saling kenal. Kenapa kau begitu terkejut? Kau lagi
Sucheng, apa kau gila? Kau berani menculik Ziling? Jangan kujut. Semua wartawan ada di sini. Sucheng, apa kau ingin menghancurkan King Tian Fortune? Tidak. Grup Qing Tian di tanganmu kek nasibnya sudah ditentukan. Hanya yang bisa membuat Qing Tian berkembang dan melesat. Sucheng, kamu ini babi? Konsekuensi dari hilangnya Ziling sangat serius. Bahkan jika kau mengambil kekayaan Qing Tian dariku, saat itu King Tian hanya akan menjadi cangkang kosong. Sepupu, kau masih belum mengerti? Selama kau mengundurkan diri, Ziling akan muncul di sini tanpa cedera. Kau mengerti? Bagaimana kau bisa begitu keji? Orang besar tidak mempedulikan hal sepele. Jika akan memberimu jus spesial, entah mengundurkan diri secara terbuka, ada sih. Kau bermimpi. Baik, maka jangan salahkan saudaramu karena berlaku kejam. Tuan Wei. Di mana mereka? Pantasan kau bintang besar. Kau sangat memesona. Tuan Wei, itu bintang super internasional. Kami mempertaruhkan nyawa untuk pekerjaan ini. Berapa banyak lagi? 5 kali lipat. Tuan Wei murah hati. Wanita cantik, kau sangat berharga. Harum sekali. Aku penasaran apa rasa seorang diva internasional. Seperti apa? Semakin keras kau menangis, semakin bersemangat aku. Kau ingin bermain sesuatu yang seru? Aku akan bermain denganmu. Kau ingin bermain sesuatu yang seru? Aku akan bermain denganmu. Silakan. Bagaimana kau ingin bermain? Kau mencari mati. Bentuk kepala kalian yang mencari mati. Sekelompok preman tak terkendali. Menculik untuk tebusan. Kalian benar-benar ingin mati. Kau sudah tahu. Maka kau semakin pantas mati. Hanya kau sendirian? Siapapun dari kami di sini bisa menghancurkanmu. Kau pasti bosan hidup. Berurusan dengan sampah sepertimu. Aku sendiri sudah cukup. Siapa kau sebenarnya? Baiklah, tidak usah bicara omong kosong. Aku terburu-buru. Kalian semua manis sekali. Kau terluka? Apa kau dewa bela diri yang turun ke bumi? Aku kurir. Waktu mepet, type part dan lain harus dientet. Perlu ditunda lagi? Berhenti berharap.
Aku punya kabar buruk untuk semua. Nona Jiling tidak akan muncul. Tidak akan muncul? Apakah Ziling memiliki aktivitas baru yang direncanakan? Jika Nona Jiling telah diculik. Presiden Su, apa yang dia katakan benar? Kamu, Kian Fortune, apa kamu berusaha bangkrut? Kamu biarkan superstar internasional mengalami kecelakaan seperti ini? Lihat, saham Kian Fortune telah menguap 20 miliar. Presiden Su, kami berhak tahu kebenaran. Maaf. Nona Jiling mengalami kecelakaan siang ini. Kian Fortune bangkrutlah. Su Wangqiu, kau harus mati untuk menebus Nona Ziling. Direktur menelepon. Su Wangqiu, apa yang kau lakukan? Perusahaan Fortune 500 semua membatalkan kerjasama dengan Kian. Saya mengundurkan diri secara sukarela dan saya mengambil semua tanggung jawab. Kian akan menghadapi kerugian dan kompensasi triliunan. Bagaimana kau bisa bertanggung jawab? Lompat dari gedung saja. Kak, kau jahat sekali. Kenapa tidak mundur lebih awal? Guru memanggil. Dia. Kalian gila. Seorang kurir, kau mengharapkan dia, kau lebih baik pelihara anjing. Lu Zhangqing, bisakah kau memberiku keajaiban? Lu Zhangqing, di mana kau? Lihat ke atas. Benar-benar Ziling. Ziling baik-baik saja. Dia tidak diculik. Bagaimana mungkin? Maaf membuat kalian semua menunggu. Ling Tiano, ku dengar kau diculik. Kami sangat khawatir. Siapa yang suka bercanda seperti ini? Kami terlambat karena ingin memberi kalian kejutan. Dengan ini saya dengan sungguh-sungguh menyatakan kemitraan saya dengan Kian Wealth diperpanjang dari 2 tahun menjadi seumur hidup. Mengenai biaya endorsement, gratis seumur hidup. Ya Tuhan, dia melakukannya gratis seumur hidup? Benarkah itu? Gratis seumur hidup? Sungguh, biaya endorsement tahunanmu mulai dari 10 digit. Tentu saja. Kian Wealth, setia dan bertanggung jawab. Saya bekerja dengan mereka dengan sangat bahagia. Dan saya juga sangat bahagia. Dan saya punya satu syarat, Presiden Su. Silakan. Saya minta Lu Zhangqing menjadi bodyguard pribadiku. Macisk, aku milik Su Wangqiu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya. Apa yang terjadi? Lu Zhangqing adalah bodyguardku. Kami menandatangani kontrak sejak lama. Kalau begitu saya dengan terpaksa meminta, selama saya di Nando, dia harus datang ke sisiku untuk melindungiku. Saya hanya punya satu syarat ini. Jika Anda setuju, kemitraan berlanjut. Jika tidak, tidak jadi. Baik. Saya ada menandatangani kontrak dengan Prestige Su lebih dulu. Namun, jika Anda di Nandu, Ekal Flat ya. Saya bisa datang menyelamatkan Anda kapan saja.
Oke. Setuju. Saya sangat berharap bisa bertemu Anda lagi segera. Kau lagi, kurir bau. Ya tunggu saja. Kau kenal dia? Siapa? Siapa lagi kalau bukan dia? Ziling. Aku tidak kenal dia. Lalu kenapa dia begitu dekat denganmu? Seorang bintang besar. Memang begitu sifat mereka. Kamu harus menjauh darinya. Di dunia hiburan, dia itu wanita penggoda. Dia suka menggoda semua orang. Oh, Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku berutang padamu hari ini atas bantuan besar ini. Aku hanya mengingatkan dengan baik, jangan terlena oleh wanita. baik. Aku akan lakukan sesuai katamu. Tidak berguna. Aku berisiko besar menculik Ziling. Tapi sekarang semuanya kacau. Tuan Muda Wei, semua ini adalah kesalahan Lu Jan King. Kalau bukan karena dia, siapa dia sebenarnya? Dia hanya orang di samping Su Wangqiu. Anak buah. Dia seorang diri mengalahkan seluruh kelompok. Dan kau bilang dia anak buah. Tuan Muda Wei, Su Wangqiu ingin mengambil alih grup Xingtian sepenuhnya dan butuh persetujuan dewan. Aku sudah menempatkan banyak orangku di dewan. Kita masih punya kesempatan. Dengar, Lu Jan King itu. Selidiki dia sampai tuntas. Jika perlu, singkirkan dia segera. Baik, Tuan. Ayah, apakah ayah sudah mengusir penjahatnya? Benar. Hore! Hebat ayah! Lu Zhan King, biasanya kau mendidik Xiaoyue seperti ini? Xiaoyue, kerja keras saja tidak cukup. Mulai sekarang pendidikan Xiaoyue, biarkan Chen Jie yang mengurus. Ayah! Pertama, bawa Xiaoyue makan sesuatu. Apa kau benar-benar hanya kurir? Asli, juga palsu. Tapi, seluruh tim keamanan Qingtian tidak bisa menemukan Ziling. Abertis. Aku hanya beruntung. Bisakah aku mempercayaimu? Presiden Su, Dewan baru saja memberitahu rapat pemegang saham besok. Bukankah baru beberapa hari lalu? Ini dari Su Cheng. Putri kakakmu, surat kematian. Ada apa? Putri kakakku, surat kematian. Ada apa? Suceng apa kau manusia? Dia juga sepupumu. Lalu kenapa? 6 tahun lalu, kematian kakak kami tidak jelas, dan putrinya telah hilang sejak saat itu. Kau tidak hanya menolak membantu mencarinya, tetapi sekarang kau mengutuknya sampai mati. Jangan naif. Kau tahu sama sepertiku bahwa anak itu sudah lama pergi. Kau merasa sekarang hanya karena sertifikat itu pada rapat pemegang saham besok dengan patuh dari posisi CEO merosotlah. Kau setelah bertahun-tahun
Akhirnya aku berhasil menghubungi grup Longxiang dan melihat kesempatan untuk mengungkap kebenaran kematian kakakku. Tak kusangka, aku akan kehilangan bahkan Qintian. Jangan khawatir, dia tidak akan berhasil. Jika suami kakakku masih ada, mungkin ada secercah harapan, tapi dia sudah hilang selama bertahun-tahun. Percelat, aku punya rencana. Sejak kakakku meninggal, selama tahun-tahun aku menjadi CEO sementara, kinerja Qintian memecahkan rekor setiap tahun, memegang teguh posisi grup keuangan teratas di Nandu. Sekarang kau ingin mengkhianatiku? Tidak peduli seberapa kuat Qintian, bisakah dibandingkan dengan keluarga Wei yang akan segera mengendalikan Longxiang International? Tidak bisa, kan? Nona Su, kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena melampaui batas dan memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak kau provokasi. Kau tak punya tulang punggung. Kau bahkan tidak berani bertarung. Tapi kau rela terburu-buru menjadi anjing seseorang, bukan? Nona Su, jangan katakan dengan kasar. Awalnya, itu karena putri kakakmu hilang. Itulah sebabnya kau diangkat menjadi CEO sementara. Tapi sekarang, dia juga sudah mati. Jadi posisimu sebagai CEO tidak sah. Sepupu, cepat tanda tangani dan mundurlah. Bagaimana jika aku bilang tidak? Baca situasi dan tanda tangani, dan ini kita bisa berpisah dengan baik. Jika tidak, mantan CEO Qintian diusir. Dia akan terlihat bagus, kan? Memalukan sekali. Masuk. Tanda tangani saja. Ya, tanda tangani. Jangan buang waktu semua orang. Jangan dilakukan dari saya, Kanjian. Tanda tangani sekarang. Aja dengan sertifikat kematian palsu, kau ingin menipu seluruh konsorsium. Kaulah yang seharusnya malu, Su Cheng. Hanya dengan sertifikat kematian palsu, kau ingin menipu seluruh konsorsium. Kaulah yang seharusnya malu, Su Cheng. Lu Zhanqing, kau lagi? Kau takut? Taksi, kau bilang surat kematian ini palsu. Itu palsu. Bukti? Baik, tunjukkan buktinya. Kata-kata saja bukan bukti. Su Wangqiu, mungkinkah kau ingin tetap menjadi CEO dan menyewa seseorang untuk bersandiwara? Sudah dapat bukti? Maka Qintian Fortune sangat penting bagimu? Penting. Karena itu didirikan oleh kakakku sendiri. Ini anaknya yang lain. Namun bagiku, Qintian Fortune dan kakakku tidak bisa dibandingkan sama sekali. Kau sangat menyayangi kakakmu. Tentu saja. Dulu dia sedang hamil besar dan pergi ke luar negeri mencari suaminya yang terluka. Akhirnya dia meninggal di negeri asing dalam kecelakaan mobil. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan membunuh pria itu duluan. Jika hasil hari ini bukan yang kau inginkan, tidak akan ada hasil yang lebih buruk dari ini. Jika aku tidak bisa melindungi Qintian, aku akan mati dengan rasa bersalah pada kakakku. Baik, aku mengerti. Maaf, tapi hari ini aku tidak akan menuruti keinginanmu. Kau bisa masuk sekarang. Xiao Yue, kenapa kau di sini? Bibi, aku di sini untuk membantumu. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan orang jahat menggertakmu. Bibi? Lu Zhanqing, apa kau bercanda? Semuanya benar. Ada apa? Su Wangqiu punya saudara perempuan lain? Aku belum pernah dengar. Dari mana datangnya gadis kecil ini? Su Wangqiu,
Engkau mencari seseorang untuk berpura-pura menjadi putri kakakmu. Ini solusi yang kau buat? Untuk posisi CEO Kian Fortune, kau mengajari anak kecil berbohong? Tidak tahu malu. Entah fair atau tidak, kita akan tahu dengan melihat buktinya. Dr. Bai, tolong umumkan. Baik. Bukankah ini dokter keluarga Su kita? Apa yang sebenarnya ingin dilakukan Lu Zhanqing? Dengarkan saja apa yang Dr. Bai katakan, dan kau akan tahu. Melalui tes DNA, Nona Lu dan Ibu Su Yingsue yang disimpan di rumah sakit kami, Nona Lu dan Ibu Su Yingsue, serta Tuan Lu Zhanqing, semuanya memiliki hubungan kekerabatan biologis. Apa? Bagaimana mungkin? Kau suami Su Yingsue? Waduh, aku suami Yingsue. Xiao Yue adalah putri kandungku dan Yingsue. Dan dia juga satu-satunya pewaris Kian Fortune. Benar. Aku suami Yingsue. Xiao Yue adalah putri kandungku dan Yingsue. Dan juga pewaris tunggal dari Kian Wealth. Kau suami Su Yingsue? Aku tidak percaya. Bukankah pria itu terluka parah dan tewas dalam kecelakaan mobil? Dr. Bai, tidak mungkin Su Wangqiu menyuapmu, kan? Berapa yang diberi Su Wangqiu padamu, ku akan melipat gandakannya. Karena kan si itu Nirber. Gadis kecil ini tidak ada hubungannya dengan Su Yingsue, benar? Aku bersumpah demi reputasiku sebagai dokter keluarga yang melayani keluarga Su selama 20 tahun dan integritas pribadiku bahwa ibu kandung Lu Zhanyue adalah Nona Su Yingsue. Aku tidak percaya. Mencoba menghal oleh Kian Tian, kau kada memenuhi syarat. Apa yang begitu sombong? Dasar sengsara. Sampai sekarang, kau masih belum tahu bagaimana Su Yingsue mati? Ada hubungannya denganmu? Cari mati. Lu Zhanqing berhenti. Urusan Su Wangqiu sudah selesai. Sekarang waktunya menyelesaikan urusan Su Yingsue. Dr. Bai, bawa Xiao Yue pulang dulu. Lu Zhanqing, kau tahu apa yang kau katakan? Bicara, 6 tahun lalu bagaimana Yingsue mati? Sepertinya mereka masih belum tahu kebenaran tentang kematian Su Yingsue. Ini sempurna untuk menabur perpecahan di antara mereka. Lu Zhanqing, sekarang keadaan sudah begini, kau masih ingin menyalahkanku? Sungguh menyedihkan. Lu Zhanqing adalah orang yang membunuh Su Yingsue. Apa katamu? Nona Su adalah orang yang pintar. Kau harus mengerti maksudku. Jika Su Yingsue tidak pergi ke luar negeri untuk mencarinya tahun itu, bagaimana mungkin dia mati? Hanya seorang pria yang bahkan tidak bisa melindungi istri dan anaknya sendiri, namun dia kembali untuk memperebutkan harta keluarga. Diam. Bukan politik. Fakta ada di depanmu. Pria ini membunuh saudarimu. Dia sekarang berpura-pura mengejar pembunuh hanya untuk menutupi jejaknya. Kau cari mati? Cukup. Ini urusan pribadi keluarga Su. Orang yang tidak berkepentingan pergi. Lu Zhanqing, tunggu saja. Wangqiu, dengarkan aku. Jangan sentuh aku. Jika kau ingin membalaskan dendam Yingsue, lakukan sekarang. Pertama kali kita bertemu, kau sudah tahu siapa aku? Bukan. Sebelum kecelakaan Yingsue, dia meneleponku
dan menyuruhku melindungimu. Kenapa kau berbohong padaku? Tidak sepenuhnya. Badai FA4 terkait rencanaku tidak bisa kukatakan padamu. Bagaimana adikku benar-benar meninggal, Aku juga sedang menyelidiki. tapi dia mati karena dirimu. Jika kau tidak terluka parah dalam kecelakaan mobil, dia tidak akan sendirian dan hamil, bepergian jauh untuk mencarimu. Aku bilang, aku akan membalaskan dendamnya. Aku akan segera pergi. Xiao Yue akan lebih power bersama Ma. Mulai hari ini, kontrak kita berakhir. Jangan pergi, tolong jangan pergi, ya. Balas dendam adikmu akan kulakukan sendiri. Mulai sekarang Yingcha tinggallah dengan aman di King Tian. Jaga dirimu baik-baik. Jangan lakukan hal berbahaya lagi. Ayah, ada apa denganmu? Apa engkau bertengkar dengan bibi? Xiao Yue, aku punya urusan yang sangat penting. Atau mulai sekarang kau akan tinggal dengan bibi. Ya, Tidak, tidak. Kemanapun ayah pergi, aku akan ikut. Xiao Yue, jadilah anak baik. Setelah urusanku selesai, aku akan kembali dan menjemputmu pulang, ya. Tidak. Ayah jangan tinggalkan aku sendirian. Xiao Yue, kemarilah. Jaga Xiao Yue dengan baik. Hati-hati. Ayah jangan pergi. Ayah jangan pergi. Jangan pergi, ayah. Lu Zhangqing, kenapa harus kau? Bahkan tanpa Lu Zhangqing, aku akan menyelidiki kasus adikku sampai tuntas. 6 tahun lalu, Long Xiang bekerja sama dengan CDA untuk mengembangkan sistem penyelamatan medis tanpa awal. Itu adalah ayahku dan grup Hu Xiao yang membocorkan rahasia. Kerjasama itu gagal. Semua yang terlibat meninggal. Bagaimana mungkin ada yang selamat? Mungkin mereka beruntung. Jika Su Yingsui benar-benar memberitahu Lu Zhanqing sesuatu sebelum kematiannya, kebenaran akan terungkap. Kau dan aku, dan seluruh keluarga Wei akan hancur semua. Kis harus menghentikannya agar tidak menghubungi Long Xiang lebih jauh. Begitu aku menguasai Long Xiang, kebenaran akan hilang selamanya. Tapi Su Wangqiu baru saja mengambil alih grup Xingtian di puncak kekuasaannya. Jika kita melawannya, kita tidak punya banyak peluang, bukan? Seorang gadis kecil tanpa bantuan Lu Zhanqing, bagaimana bisa dia menjadi tandinganku? Kau seperti ini. Ya, Goza Kering Green. Instruksi Presiden Wei. Yingsui, aku sudah bertahun-tahun tidak menemuimu. Kau tidak akan menyalahkanku, kan?
Sebentar lagi aku akan menemukan pembunuh yang membunuhmu dan ratusan peneliti. Saat waktunya tiba, aku akan membawa Xiao Yue menemuimu lagi. Ketua, orangnya sudah datang. Bawa dia ke atas. Lepaskan. Kita bertemu lagi, Medusa. Lepaskan. Kita berdebu aja, Medusa. Lu Zhanqing, kau bilang kau akan melepaskanku. Mana aturan Jiang Hu? Aturan ada untuk manusia. Denganmu, tidak perlu. Sungguh orang besar. Lu Zhanqing, kau adalah menantu yang tinggal di rumah. Su Wangqiu telah meninggalkanmu. Siapa lagi yang bisa mendukungmu? Hentikan omong kosong. 6 tahun lalu, Longxiang mengembangkan sistem medis tanpa awak. Ada grup Donghaimu berpartisipasi. Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Katakan padaku. Dendam lama? Aku sudah salah melupakannya. Terlupakan. Tidak setiap apa. Aku akan membantumu mengingat. Ini very book. Tahun-tahunmu menerima suap dari Wei Chengwang. Bagaimana kau mendapatkan ini? Dia katakan yang sebenarnya padaku. Jika tidak, bukti-bukti ini akan muncul dalam sekejap. Di meja Dewan, grup Donghai. Aku tidak peduli. Mengapa kau menyelidiki ini? Kau tidak mampu main-main dengan keluarga Wei. Wei Chengwang tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Apakah kau ingin dikubur bersamanya? Kau tahu epistikanya. Kau tahu itu di dalam hatimu. Aku hanya tahu bahwa kerjasama itu gagal saat itu. Era dalangnya adalah ayah Wei Chengwang, Wei Qingxiong. Anjusen. Lu Zhanqing, kau ingin menjatuhkan keluarga Wei. Mengetahui kebenaran saja tidak berguna. Bukti dari 6 tahun lalu disimpan di server utama di kantor pusat Longxiang. Hanya otoritas tingkat atas yang bisa mengaksesnya. Bahkan siat itu sarang dagai aku dapat betul-betul. Utang darah ratusan orang. Sekarang saatnya membayar. Xiao Yue, kau belum makan seharian. Minumlah susu. Aku ingin ayah. Tapi jika dia tahu bahwa kau tidak makan dan minum, dia akan semakin khawatir dan sedih. Tante, ayahku bukan orang jahat. Tidak bisakah kamu memaafkannya? Aku juga tahu dia bukan orang jahat. Tapi ada banyak hal rumit di antara orang dewasa. Xiao Yue, tidak peduli apa yang terjadi, kamu adalah orang yang paling dicintai oleh ayah dan aku. Makanlah dengan baik. Jadi ayahmu bisa lebih tenang di luar dan pulang lebih cepat. Iya. Ibu Su, kelompok Longxiang sedang memulai kembali pengembangan sistem perawatan medis tanpa awak. Sekarang sedang melakukan penawaran publik secara global. Apa selama King Tian bisa memenangkan proyek ini, kita bisa secara sah meninjau materi proyek, kebenaran kematian kakak, tersembunyi di dalamnya. Siapkan mobil. Siapkan mobil. Aku akan menemui Direktur Longxiang sekarang. Presiden Zhang, Presiden Li, semoga kita sukses bekerja sama. Izinkan saya bersulang untuk Anda berdua. Baik. Tuan Su, Anda terus terang. Kami tentu masih mengakui teknologi Qingtian.
Bukankah terlalu awal untuk minum anggur perayaan sekarang? Apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja untuk melihatmu. Apakah kami mengandalkan penampilanmu untuk seenaknya merusak reputasi keluarga Su di luar? Kamu tidak boleh bicara seperti itu seenaknya. Kami sedang membahas pekerjaan serius dengan Presiden Su. Apalah kalian berdua tidak lagi? Sepupuku pada dasarnya murahan. Demi Captain, dijakan Rolanaba saja. Su Wangqiu, kau berani memuluki? Satu saja tidak cukup. Aku tidak keberatan memberimu tamparan lagi untuk memberimu pelajaran. Aku... Lihat itu. Serahkan proyek pada wanita gila ini. Jika terjadi kesalahan, siapa yang akan bertanggung jawab? Apakah kau mengancamku? Dalam memulai kembali proyek ini, saat mencari mitra, kami tidak hanya membutuhkan modal kuat, tetapi yang lebih kami hargai adalah teknologi paten di bidang terkait. Kami memilih King Tian karena King Tian di bidang AI memiliki kekuatan teknologi yang tak tergantikan. Jadi maksudmu, siapapun yang memegang teknologi inti Qing Tian akan menjadi pemimpin proyek? Tepat. Lihat sini. Ini adalah King Tian, data teknis AI. Astaga, data rahasia perusahaan? Bagaimana bisa jatuh ke tangannya? Memalsukan dokumen itu mudah. Dengan beberapa lembar kertas yang tidak diketahui asalnya, Anda ingin memalsukan teknologi inti Qing Tian? Konyol. Kau tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Masuk. Biarkan Presiden Su bertemu dengan seorang teman lama. Chu Yam. Kenapa engkau? Presiden Su. Mat, aku minta maaf. You sama pinta. Dia tahu siapa yang memiliki masa depan lebih baik. Su Wangqiu. Baik saksi maupun bukti ada di sini. Apa yang ingin kau katakan sekarang? Mencuri rahasia dagang? Itu adalah kejahatan. Dokumen ini asalnya dipertanyakan, tidak memiliki efek hukum. Hukum? Saat gugatan berakhir, proyek sudah akan diputuskan. Tanpa teknologi paten, apakah kau pikir Longxiang masih akan memilihmu? Sepupu, jangan melawan. Sekarang berlutut dan sujud minta maaf. Presiden Wei mungkin masih memberimu pekerjaan. Presiden Su. Teknologi inti Qing Tian telah bocor. Keunggulan kompetitif Qing Tian memang. Apakah benar-benar tidak ada jalan keluar? Sebenarnya bukan berarti kita tidak bisa bernegosiasi. Berlutut. Merayap di depanku. Lalu menggonggong 3 kali seperti anjing. Jika aku senang, aku mungkin akan mempertimbangkan kembali. Bagaimana? Gunakan martabatku sebagai CEO Su. Demi kelangsungan hidup Qing Tian. Itu kesepakatan yang bagus, kan? Wei Chengguang, jangan pernah berpikir begitu. Qing Tian tidak semudah itu mati. Harta kakak. Kau tidak ingin hanya melihat kerja kerasnya hancur di tanganmu, bukan? Kakak. Maafkan aku. Aku tidak bisa membalaskan dendammu. Sekarang bahkan martabatku sedang diinjak-injak. Kesabaranku terbatas. Maukah kau berlutut? Atau melihat Qing Tian mati? Perempuan jahat, tanpa teknologi inti, Anda adalah pecundang. Berhenti berpura-pura menjadi martir. Lepaskan dia. Siapa yang bilang rahasia inti teknologi Qing Tian? Bocor?
siapa yang bilang rahasia inti teknologi Qingtian. Bogor. Lu Zhangking, kau benar-benar gigih. Para pengawal. Jika kau berani datang, kau akan menyusuinya. Apakah tanganku? Apakah kau tidak berapa? Apa yang kau inginkan? Teknologi Qingtian. Ada di tanganku. Apa kau yakin yang kau pegang adalah teknologi inti yang sebenarnya? Apa maksudmu? Maksud bahan inti yang disebut-sebut yang kau peroleh dengan susah payah. Hanyalah kertas tak berharga. Tuan Wei, jangan dengarkan omong kosongnya. Ini adalah data yang kusalin dari server Qingtian. Benar. Rui Kim, aku tahu kau punya motif tersembunyi sejak awal. Kau memang menyalin data dari server, tapi sebelum kau memberikannya pada Wei Chengwang, data itu sudah kutukar. Teknologi inti yang sesungguhnya ada di sini. Dokumen ini tampak baik pada pandangan pertama, tapi beberapa parameter kunci di dalamnya memang salah. Jika produksi dimulai berdasarkan ini, apalagi untung, bahkan investasi awal, akan terbuang percuma. Benar. Lu Zhangking, berani-beraninya kau menjebakku? Baru sadar sekarang betapa bodohnya kau. Baik. Baik sekali. Kuakui kau menang kali ini. Tapi untuk memenangkan proyek, bukan hanya soal teknologi, lebih pada kekuatan modal. Aku atas nama Wise Technology akan menyuntikkan 1 miliar ke proyek ini. Syaratnya, segera cabut kualifikasi kerja sama Qingtian dan masukkan mereka ke daftar hitam industri. Su Huangqiu, 1 miliar. Bagaimana menurutmu? Berlutut dan mohon padaku sekarang. Mungkin aku akan pertimbangkan lagi. 1 miliar? Apa kau yakin akan Wise Technology masih punya uang sebanyak itu? Waze Group diduga melakukan penipuan keuangan besar-besaran. Semua aset telah dibekukan pengadilan. Apa? Bukankah itu asisten presiden dari Longhu International Group? Kenapa dia ada di sini? Waze Group diduga melakukan penipuan keuangan besar-besaran. Semua aset telah dibekukan pengadilan. Ini surat penyitaan. Lihat. Jelaskan. Ini tuduhan palsu. Waste kami. Masa bisa begitu? Perusahaan disita. Bahkan 1 miliar. Mungkin kau bahkan tak punya 10.000 sekarang, kan? Masing Baghdad. Dengan ukuran perusahaan Qingtian, tak mungkin bisa mendapatkan proyek sebesar itu. Jadi, ada satu hal lagi yang ingin kusampaikan hari ini. Presiden Su, saya mewakili Longhu International Group, dan secara resmi mengajukan kerjasama dengan Anda. Kami bersedia investasi 10 miliar untuk mendukung Qingtian dalam mengembangkan proyek medis tanpa awak. Mustahil. Longhu International masa bisa tertarik pada perusahaan kecil seperti Qingtian. Ini dari tim ahli kami, keputusan bersama. Ketua kami percaya bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Su, Qingtian dapat memaksimalkan nilai dari proyek ini. Sedangkan keluarga Wei, sebaiknya kalian pikirkan bagaimana menghadapi investigasi SEC. Kalian semua. Wei Chengwang menyalahgunakan jabatannya, merugikan kepentingan perusahaan, dan dengan sengaja kepada rahasia dagang. Apa kira Sir Malkinens? Aku yakin kalian berdua tahu apa yang harus dilakukan. Dengan sikapmu seperti itu, kau pikir kau bisa menjadi pemimpin Longxiang? Semua yang terjadi hari ini akan aku laporkan dengan jujur kepada Dewan Direksi. Aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Ini baru permulaan. Catatan Ying Shui akan aku selesaikan denganmu perlahan, sedikit demi sedikit. Keluar sekarang. Nona Ying, terima kasih.
Kau harus berterima kasih pada Tuan Liu. Dia membuat kami menemukan nilai Qingtian. Kau membantuku lagi? Hari ini kau mengamankan proyek ini karena kau memimpin tim untuk mencegah tantangan teknis siang dan malam. Ini yang pantas kau dapatkan. Tapi aku tidak kenal Longhu International. Bagaimana bisa mereka tiba-tiba menawarkan bantuan? Lu Zhanqing, sebenarnya siapa kau? Sudah aku bilang, aku hanya seorang kurir. Seorang kurir? Apakah sepadan adikku mempertaruhkan nyawanya untuk melindungimu? Lu Zhanqing, kau pikir aku bodoh? Aku Lu Zhanqing, ayah Xiao Yue, dan orang yang melindungimu. Apakah itu cukup bagimu? Pulanglah, Xiao Yue menunggumu. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Begitu Su Wangqiu mengambil alih proyek, dia akan segera mengetahui kebenaran tentang 6 tahun lalu. Tuan Wei, urus yang harus kita lakukan sekarang. Kau pergi hubungi Tuan Long dari grup Huk Xiao. Katakan padanya apapun yang terjadi. Bunuh Lu Zhanqing segera. Tapi Lu Zhanqing sangat ahli. Kita sudah mengirim banyak orang, tapi tidak ada yang bisa mengalahkannya. Setiap orang punya kelemahan. Maksudmu, Su Wangqiu? Karena mereka tidak memberi kita pilihan. Jangan salahkan aku jika kejam. Lu Zhanqing, mengapa kau tidak mengerti? Daripada perlindungan, aku lebih suka kau jujur padaku. Siapa? Wei Chengguang, apa yang kau inginkan? Sama seperti adikmu. Kau tanya hal yang sama dengannya. Sama persis. Kakak, kematiannya ada hubungannya denganmu. Diamlah seperti dirimu. Ceroboh dan mencari kematian. Alih-alih menjadi CEO yang pantas, dia datang untuk menguping rencana dari grup Hu Xiao dan aku, dan kemudian berlari untuk melaporkan orang lain. Kau bilang, bukankah dia pantas mati? Wei Chengguang, dasar bajingan. Demi keuntungan egoismu sendiri, kau menyebabkan kematian ratusan orang. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Setelah kau dan Lu Zhanqing mati, aku tidak hanya akan menjadi juru bicara Longxiang, tetapi juga ketua dari grup transnasional Longhu di belakangnya. Jalur kehidupan ekonomi global akan jatuh ke tangan keluarga Wei. Setelah perbuatan itu selesai, serahkan grup transnasional Longhu kepada kami untuk dikelola. Tapi itu sudah dijanjikan. Pasti. Wei Chengguang, apakah kau benar-benar tidak takut mati? Sekarang kau terlihat seperti ini. Kau benar-benar membuatku sedikit merindukan kakakmu. Nah, sekarang kau terlihat seperti ini. Kau benar-benar membuatku sedikit merindukan kakakmu. Masih keras kepala meski menghadapi kematian. Kau akan berakhir buruk. Kau sebaiknya khawatirkan dirimu sendiri. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kau juga menunggu Lu Zhanqing, kan? Apa maksudmu? Kebetulan sekali. Aku sudah memberitahunya. Kami juga menunggunya. Seluruh taman telah dipasang jaring oleh grup Hu Xiao kami. Bahkan jika seekor lalat masuk, ia tidak akan bisa keluar hidup-hidup.
Serahkan ini padamu. Pastikan untuk menanganinya dengan bersih. Jangan biarkan dia menghancurkan rencanaku lagi. Jangan khawatir, Tuan Muda Wei. Cantik kecil. Kau sangat mirip dengan wanita itu, Su Yingsui. Aku hanya tidak tahu apakah tulangmu sekeras tulangnya. Kau membunuh kakakku. Kau menangis? Dulu tulang kakakmu dihancurkan inci demi inci olehku. Dia mati dalam kesakitan yang luar biasa. Namun dia tidak meneteskan air mata pun. Dasar bajingan, aku akan membunuhmu. Bunuh aku, maka engkau tidak akan mendapat kesempatan. Kau sebaiknya pergi ke alam baka dan saksikan aku bersama kakakmu saat aku membuat grup Tiger Roll, penguasa mutlak di sini. Lu Jangking, jangan datang ke sini. Pisau ini 6 tahun lalu, tapi ternoda oleh darah ratusan orang. Sudah lama sekali, aku sangat merindukan rasa ini. Lu Jangking, dia benar-benar datang. Lu Jangking, jangan. Tenang. Yusian Tekrimabat Lu Jangking secara pribadi mengantarmu ke Alam Baka untuk bertemu saudarimu. Bos, dia memasuki taman. Berapa banyak orang yang dia bawa? Hanya dia seorang diri. Awasi dengan ketat. Periksa lagi. Laporkan lagi. Cantik, pesonamu begitu besar sehingga dia datang sendirian untuk menyelamatkanmu. Kakak, tolong jaga Lu Jangking, tetap selamat dan sehat. Xiao Yuer tidak bisa kehilangan ayahnya. Bos, dia dong. Potong kedua lengannya. Di mana dia? Jawab aku. Cepat. Mereka semua sudah mati. Berhenti berteriak. Kau berhasil sampai di sini hidup-hidup. Itu suatu keahlian. Sayangnya, hari ini grup Tiger Roll sudah dikerahkan sepenuhnya. Kau sudah seperti mati. Lu Jangking pergi sekarang. Kau target mereka. Aku pengawalmu, dan aku di sini untuk melindungimu. Aku akan baik-baik saja. Rencanamu lebih penting. Keluarga Wei dan grup Tiger Roar bersekongkol, dan kakakku bersama dengan ratusan peneliti dari grup Longxiang semuanya dibunuh oleh mereka. Kakak? Jadi saat tulang Su Yingsui hancur dan dia mati dalam kesakitan, orang yang dia sebutkan adalah engkau, Lu Jangking. Bagus. Sekarang kalian bisa bersatu kembali sebagai keluarga. Jangan bergerak. Mencari kematian. Ambil satu langkah lagi. Pom Dwinyuk akan mengirimnya ke neraka. Entah kau letakkan pisaunya, dan aku akan melepaskannya. Lu Jangking, jangan dengar dia. Bunuh dia. Balas dendam kakakku dan mereka yang mati secara tidak adil. Diam. Kau punya 10 detik lagi. Di depan grup Tiger Roar, kalian semua adalah semut. Ingat,
Aku tidak pernah bernegosiasi dengan siapapun. Kau mencari masalah. Lu Jangking, kenapa engkau tidak pergi? Nah, aku bilang padamu, aku akan melindungimu. Lu Zhangking, testu aku mati, kita 3 tahun selamat. Lu Jangking, Lu Jangking, Jangking, Lu Jangking, bertahanlah. Kau berjanji melindungiku dan Xiao Yue. Dia menunggumu di rumah. Pasien kehilangan terlalu banyak, Warai, dan perlu transfusi segera. Aku golongan darah O, ambil milikku. Kau sudah melindungiku berkali-kali, kali ini biarkan aku melindungimu. Nyawanya tertolong. Tapi dia kehilangan terlalu banyak darah. Apakah dibangun? Tergantung pada kemauannya. Lu Jangking, kau harus bangun dan buat mereka yang menyakiti adikku membayar harganya. Nona Su, Nona bersikeras untuk datang. Ayah, tolong bangun. Aku merindukanmu. Nona Su, ada satu hal lagi. Dana 10 miliar dari Longhu International tidak tiba tepat waktu. Wei Chengwang memanfaatkan kesempatan untuk menantang Dewan, menuntut untuk membatalkan kerjasama antara Longxiang dan Qingtian. Ada apa? Ketua Longhu International tidak bisa dihubungi? Kami sudah mencoba semua saluran, tetapi masih tidak bisa menghubunginya. Tentu kau tidak bisa menghubunginya, karena Ketua Longhu International sedang terbaring di sini. Pada saat ini, Lu Zhangking adalah Ketua Longhu International. benar sekali. Ketua menjaga profil rendah, bersembunyi selama bertahun-tahun hanya untuk mengumpulkan bukti tanpa memberitahu musuh untuk membalas dendam Nona Su Yingxue. Tidak heran adikku dulu mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Tapi, mengapa dia tidak memberitahuku lebih awal? Ketua mengalami masa sulit selama bertahun-tahun. Harus bermanuver di antara musuh, melindungimu dan Nona Lu Jianyue, dan mengendalikan Longhu International dari jarak jauh. Tidak memberitahumu, juga untuk melindungimu. Jadi, kaulah yang diam-diam menanggung segalanya. Sementara aku salah paham padamu dan menyalahkanmu. Kau telah berkorban begitu banyak untuk kami. Mulai sekarang, biarkan aku berbagi beban denganmu. Dana 10 miliar dari grup Longhu sudah terlambat. Qingtian hanyalah cangkang. Saya usulkan untuk membatalkan kerjasama segera. Suang Qiu tidak kompeten dan menyebabkan kerugian pada grup. Kita harus segera mengganti manajer proyek. Apa yang dia katakan masuk akal. Tidak bisa ditunda lagi. Apa yang dia katakan masuk akal, proyek ini tidak bisa ditunda lebih lama lagi. Karena masih belum ada tanda-tanda dana, kita harus mempertimbangkan kembali mitra. Siapa bilang Qingtian adalah cangkang? Suang Qiu, berani kau datang? Di mana dana yang dijanjikan? Dananya akan segera tiba. Sebelum itu, aku ingin pertama-tama memberitahu semua direktur tentang wajah asli Wei Chengwang. Kau menggunakan nama grup Longhu untuk mendapatkan kepercayaan. Sekarang setelah meledak, kau ingin mengubah topik. Kau begitu terburu-buru memotongku? Takut aku akan mengatakan yang sebenarnya? Konyol! Aku bertindak dengan integritas. Apa yang harus aku takuti? Integritas apa yang kau bicarakan? Para hadirin, Wei Chengwang berkolusi dengan grup Huxiao, mengkhianati kepentingan Longxiang untuk menutupi kebenaran. Dia bahkan mengirim seseorang untuk menculik, membunuhku untuk membungkamku. 6 tahun lalu, kerja sama antara Longxiang dan CDA gagal,
Dan dikatakan mereka yang berada di baliknya. Kecelakaan itu mengakibatkan kematian ratusan ilmuwan kita. Wei Chengwang benar-benar berkolusi dengan mereka. Kau bilang aku menculikmu. Di mana buktinya? Jangan berpikir bahwa dengan dukungan asisten khusus Longhu Group, kau bisa bicara omong kosong di rapat dewan. Su Cheng, jika kau masih punya hati nurani, katakan kebenaran yang kau ketahui. Menurut aku tahu, lagi pula. Yang itu identitasnya tidak jelas, mungkin dia bukan asisten khusus. Kalau tidak, kenapa dana Longhu belum masuk? Ya. Kenapa belum masuk? Tepat waktu, dana 10 miliar baru saja ditransfer ke rekening bersama proyek sesuai jadwal. Benarkah? Benar-benar sudah tiba? Sekarang, apakah masih ada yang meragukan identitasku? Tidak mungkin. Presiden Longhu International, bukankah dia hilang? Dana ini, dari mana asalnya? Dari mana asalnya? Tentu siapa aku yang menyetujuinya. Dari mana asalnya? Tentu saya aku yang menyetujuinya. Lu Zhanqing. Lu Zhanqing. Bagaimana bisa dia? Bukankah dia sudah mati? Izinkan saya secara resmi memperkenalkan. Lu Zhanqing adalah ketua dari Longhu International Group. Ini Ketua Longhu International? 6 tahun lalu, Longxiang bermitra dengan CDA untuk mengembangkan sistem penyelamatan medis tanpa awak. Saya peserta pribadi mengawasinya, tetapi gagal kerana pengkhianatan seorang pengkhianat. Handbit, saya akan membalikkan kasus ini untuk menghormati ratusan peneliti yang meninggal secara tragis di luar negeri dan saya menenangkan jiwa mereka. Ketua, file rahasia dari saat itu telah dibuka. Silakan lihat. Tuan Muda Wei, semuanya sudah diatur. Para peneliti itu, begitu mereka naik pesawat, mereka tidak akan pernah kembali. Bagus. Selama kita menyingkirkan orang-orang ini, kerjasama antara Longxiang dan Sayadi akan berakhir. Ketika waktunya tiba... Tunggu, seseorang sedang menguping. Itu Su Yingshui. Ambil wanita jahat ini dan buang dia juga. Ya. Wei Chengwang, apa lagi yang ingin kau katakan? Palsu. Ini semua palsu. Aku tidak melakukannya. Palsu. Lalu catatan tentang dirimu diam-diam mentransfer rahasia Longxiang ke grup Longhu selama bertahun-tahun. Apakah itu juga palsu? Ini hanyalah urusan bisnis biasa. Hanya urusan bisnis. Urusan bisnis. Lalu kontrak ini yang kamu tanda tangani sendiri berjanji untuk mentransfer semua teknologi inti Longxiang ke grup Longhu dalam 3 bulan. Apakah itu juga urusan bisnis? Tiga tahun lalu, teknologi inti energi baru gagal. Ternyata kamu membocorkan data inti. Tahun lalu, sektor medis benar-benar runtuh. Kamu juga yang berada di belakangnya. Semuanya. Grup Longxiang adalah pemimpin industri. Di dewan direksi muncul orang yang tidak seetika dan tidak bermoral seperti itu. Jika ini terus berlanjut, Longxiang hanya akan membawa kehancuran pada dirinya sendiri. Mengkhianati perusahaan dan merugikan kepentingan semua orang, keluar dari Longxiang sekarang. Keluar dari Longxiang. 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 Aku salah. Tolong ampuni aku. Sepupu, kecil anggota Keltersu, kau tidak bisa hanya berdiam diri dan melihatku mati. Awalnya kupikir kau hanya serakah pada harta, melakukan hal-hal bodoh. Tak kusangka kau begitu buta karena keserakahan, hingga menyakiti keluargamu sendiri. Kau juga pantas mati. Transfer semua bukti ini ke polisi. Ya, Ketua. Sekarang, aku nyatakan
kolaborasi antara grup Longxiang dan CAD secara resmi dimulai kembali. Bagus. 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 Ying Sue, 6 tahun. Akhirnya kau membalaskan dendamu. Kau bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Kakak, King Tian Wealth semakin baik, seperti yang kau inginkan. Aku telah meningkatkan sistem penyelamatan medis dan menyerahkannya ke Longxiang. Ibu, akhirnya aku bisa bertemu denganmu. Aku akan makan enak dan aku akan merindukanmu. Bu, jangan khawatir. Sekarang Tante adalah ibu kandungku. Aku akan merawat ayah bersama Tante. Ketua, personel R&D sudah siap. Tim CAD sudah siap. Kau pakai harus pergi. Baca Xiao Yue dan dirimu sendiri. Semoga beruntung dan pulang dengan selamat. Baik. Semangat ayah, aku dan ibu menunggumu. Ying Sue, darahmu tidak kaca tertumpah sia-sia. Aku dan Wang Qiu akan mencurahkan hidup kami untuk melindungi Longhu International dan mendukung grup Longxiang. Tenanglah,